Shalom warga kerajaan, masih tentang bagaimana menghadapi peperangan rohani. 2 Korintus 10 ayat ke-5 berbicara tentang casting down imagination. Saudara tahu imajinasi itu bukan sesuatu yang real, ya. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Dan firman Allah menunjukkan bagaimana kubu yang dibangun keangkuhan manusia. Apa ini? Tradisi manusia. Adat istiadat manusia. Kenapa Tuhan katakan kepada Abraham, keluar dari rumah bapakmu, keluar daripada bangsamu, karena diajarkan tradisi untuk menyembah berhala. Saya ketemu dengan banyak orang sudah ngaku Kristen, tapi dia berpikir secara duniawi. Oh, kalau orang laki itu biasa, masa berselingkuh dikatakan jajan, pantesan sakit perut, saudaraku. Ya, bukan cuma itu, saudaraku. Dikatakan kalau minum minuman keras itu pergaulan. Pergaulan. Saya menentang casual Christianity. Saya percaya tentang militant Christianity. Saudaraku, meskipun Christianity tidak ada dalam firman Allah, ya. Tetapi saudara, firman Allah mengatakan ada kubu-kubu yang dibangun dalam keluarga kita. Saya mau beritahu bahwa ada saja keluarga yang kubunya itu kawin cerai di dalam keluarga itu. Dianggap itu cuma selembar kertas. No, it's a covenant. Itu perjanjian. Dan itu adalah miliknya Tuhan. Itu kan diantara kita berdua saja. Tidak. Itu tipu daya daripada iblis. Dan firman Allah mengatakan kita harus punya kuasa. Dinamo itu tadi. Mighty in God. Dan pakai seluruh senjata Allah. Perlengkapannya semua harus dipakai, ya. Dan jangan lupa dalam perlengkapan tentara Romawi, bagian belakangnya itu tidak ada perlindungan. Jadi jangan pernah lari dari pertempuran. Hadapi, ya. Kita harus menghadapi, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita tahu Kaleb bin Yefune. Yefune itu apa artinya? Seseorang yang siap menghadapi. Saya minta semua anak Tuhan siap menghadapi, tidak lari, ya, tidak melarikan diri. Karena itu saudaraku, Tuhan tidak memberkati pengecut. Tuhan tidak memberkati pecundang. Tetapi bagi mereka yang mau belajar firman Allah. Bagaimana kita mengenali strategi iblis? Yaitu dengan membaca firman Allah. Di sana penuh dengan strategi. Salah satu buku yang saya baca adalah bagaimana Moshe Dayan, yaitu menghadapi musuh-musuh Israel tahun 67, 73 dan sebagainya. Dia membacanya di Alkitab. Bagaimana menghadapi keturunan Edom. Bagaimana menghadapi keturunan Aram. Bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu. Semuanya tertulis di sana. Jadi jangan terima Alkitab ini. Ada yang anggap Alkitab ini pil tidur, saudara. Ya, mau tidur tidak bisa baca kitab imamat. Jangan, saudara. Bahkan kitab imamat itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Yaitu holiness. Kita ini adalah umat yang kudus. Kepunyaan Allah sendiri. Karena itu saudaraku, kubu-kubu yang dibangun iblis dalam keluarga kita, entah kawin cerai ataupun saudaraku kedagingan, kerakusan, kita buang semua dan kita menundukkan diri. Segala pikiran kita menaklukkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6 berkata, kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Siapa yang kita hukum? Diri sendiri. Ya, segala perlawanan kepada firman Allah. Saya begitu prihatin ketika ada seorang profesor yang pernah bicara di pertemuan seluruh STT Sekolah Tinggi Teologi Indonesia berkata bahwa ini Alkitab ini mengandung firman Allah. Begitu beliau duduk samping saya. Karena saya tuan rumah, saya tanya, Pak, bagaimana tulisan Rasul Paulus? Oh, kita harus debatkan dulu, kata beliau. Saya begitu sedih mendengarnya, saudara. Jangan tertipu dengan segala pengajaran liberal, segala pengajaran cessation yang mengatakan mujizat sudah tidak ada. Be mighty in God. God bless you. Amin. Shalom. Selamat pagi warga kerajaan Allah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari pagi hari ini kita bersama menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Saya percaya tempat ini dipenuhi sukacita karena ada banyak hati yang mau kerinduan kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk penyertaan Tuhan, hingga kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Kami hendak menaikkan syukur kami, pujian kami. Kami mau bawa hati kami Tuhan, kami bawa kerinduan kami Tuhan. Dan kami percaya
Saat pujian syukur kami naikkan Tuhan, kami beroleh sukacita yang baru, kami beroleh kelegaan, kami beroleh kekuatan yang baru di dalam Kau Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pagi hari ini. Amin. Mari Tuhan dengan sukacita, kita mau memuji Dia. Bersuka dalam hadirat-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Mari umat Tuhan dengan penuh sukacita, kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa
sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Sebab Kau begitu indah Tuhan. Kami hendak bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup
percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
Aku
harapan itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Terima semuanya itu. Terima dengan iman. Pemulihan-pemulihan itu terjadi. Divine restoration. Pemulihan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Siap mendengarkan isi hatimu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua sama-sama katakan amin. 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 Tidak usah ini. Shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Ya, amin. Seperti biasa, katakan bersama saya adalah orang yang paling diberkati dan disayang oleh Tuhan. Amin, amin. 2023, ulang tahun gereja, temanya sudah kita tahu semuanya, Divine Restoration. Pemulihan yang berasal dari Tuhan. Puji Tuhan buat tema yang Tuhan berikan untuk gereja ini di tahun 2022 kemarin itu, ada yang masih ingat? Open door. Open door. Artinya tahun di mana Tuhan membuka semua pintu-pintu yang baik buat saudara dan saya. Dan Dia tutup semua pintu-pintu yang tidak baik buat saudara dan saya. Bukan berarti memasuki ulang tahun gereja yang ke-22 yang 2023 ini open door itu stop. Tidak. Kemudian Dia tidak lagi membuka pintu yang baik bagi saudara dan saya. Tidak. Dia tetap membuka pintu yang baik dan Dia tutup pintu yang tidak baik buat saudara dan saya. Amin. Minggu depan 5 November kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-31 di Aula Katolik jam 4:30 sore. Kita tepat waktunya jam 4:30 sore. Nah, saya harap kita semua termasuk saya sendiri. Sebelum saya datang ibadah 4:30, pasti kita isi mana dulu? Kampung Tengah. Mungkin kita lapar, apalagi anak-anak. Karena ulang tahun gereja ini dilayani oleh pendeta Elusai Franky Utana. Terus kemudian dihadiri juga dengan Pak Abraham dari Bima. Juga ada beberapa acara, tidak seperti biasa kita ibadah 2 jam atau 2 jam kurang seperempat. Mungkin ini bisa 2 jam sampai 2 jam setengah. Untuk itu saya himbau isi perut tengah dulu. Supaya jangan nanti ngomel. Loh kok lama sekali selesai? Kok lama sekali? Tetap tenang. Karena ketika kita tenang, hadirat Tuhan turun. Kekuatan pemulihan kesembuhan itu terjadi pada diri saudara dan saya. Amin. Nah, 2023 tema ulang tahun gereja Divine Restoration artinya pemulihan yang berasal dari Tuhan. Tuhan yang memulihkan, bukan manusia yang memulihkan. Kalau Tuhan yang memulihkan, keadaan saudara dan saya lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Katakan. Amin. Nah, juga tema gereja kita di bulan Oktober, mendisiplinkan pikiran. Kita sama-sama mau belajar pagi hari ini tentang perlengkapan senjata Allah. Kuat di dalam kekuatan kuasanya. Nah, perlengkapan senjata Allah bukanlah tentang sesuatu yang saudara dan saya usahakan. Sekali lagi, perlengkapan senjata Allah bukanlah tentang sesuatu yang kita usahakan. Tetapi
tentang apa yang telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Bagi setiap saudara dan saya yang dikasihinya. Dan hari ini, mari kita berdiri di atas dasar kemenangan Tuhan. Karena bukan saudara dan saya yang berperang, tetapi Tuhan sendiri yang berperang untuk saudara dan saya. Kenakan perlengkapan senjata Allah, dan bersama Tuhan kita akan melawan segala semua tipu muslihat iblis, dan kita pasti menang. Dan pemulihan demi pemulihan yang berasal dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ketika yang pertama saudara mendengar firman Tuhan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, ucapannya Tuhan, firman Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Yang ketiga, simpanlah itu di lubuk hatimu. Itu sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu. Kenapa disuruh simpan di dalam lubuk hati? Kenapa? Karena itu yang akan keluar, meluap keluar di mulut saudara dan saya. Untuk apa? Diperkatakan. Untuk diperkatakan. Karena hari ini kita hidup bukan berdasarkan, karena hari ini kita hidup berdasarkan roh iman. Apa itu roh iman? Apa itu? Siapa yang bisa jawab? Aku percaya. Sebab itu aku mengomel-ngomel. Apa? Ya, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata, bukan keluar ngomel-ngomelan, bukan saudara. Apa yang saudara harus katakan, itu meluap dari hatimu, itu meluar dari hatimu. Untuk apa? Diperkatakan. Waktu saudara dan saya perkatakan, saudara dan saya akan melihat apa? Manifestasinya. Itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membuat saudara mencapai kemenangan demi kemenangan. Amin. Divine restoration, pemulihan yang berasal dari Tuhan. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Alkitab berkata begini di ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat. Sampaikan kiri kananmu, hendaklah kamu kuat. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hidara parasa. Ada berapa banyak di antaramu yang mengalami sesuatu ketakutan, kegentaran? Saya katakan, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak belajar firman Tuhan, bagaimana saudara bisa kuat di dalam Tuhan? Amin. Dengan kata lain, ayat ini mengatakan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya bergantung kepada kekuatannya Tuhan. Saudara jangan bergantung kepada apa yang saudara lihat. Tapi saudara bergantung kepada apa yang saudara tidak lihat, yaitu kekuatan yang daripada Tuhan. Bagaimana caranya bergantung kepada kekuatan Tuhan? Yaitu memiliki kesadaran bahwa yang menyertai saya,
yang menyertai saudara lebih banyak daripada musuh-musuh saudara dan saya. Memiliki kesadaran bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama saudara dan saya. Dia berjalan di depan saya, dia menutup barisan di belakang saya, dia menudungi saya dengan kepak sayapnya, dan dia berperang buat saudara dan saya. Itu yang kita imani. Dan saya mau saudara mengerti, saudara dan saya hari-hari ini sedang ada di dalam peperangan rohani. Tetapi saudara dan saya tidak berperang sebagaimana layaknya orang berperang. Kenapa? Karena saudara dan saya tahu bukan saudara yang berperang. Bukan saya yang berperang. Tapi Tuhan yang berperang buat saudara dan saya. Seperti halnya, contohnya siapa? Daud. Ketika Daud berperang melawan Goliat, dia tidak memakai ketopong, dia tidak memakai baju sirah, dan dia tidak memakai pedang. Dia pernah dipinjamkan peralatan perangnya oleh Saul. Tapi Daud tidak merasa nyaman. Dia mau bergantung kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu kepada kekuatan Tuhan. Dan Daud berkata begini, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang-orang Filistin yang tidak bersunat itu. Artinya, matanya tertuju kepada apa yang tidak kelihatan dan dia bergantung kepada kekuatan daripada Tuhan. Itu sebabnya waktu Daud pergi ke medan peperangan bukan sebagaimana layaknya orang berperang. Dia bawa apa? Ketapel. Dia hanya mengambil 5 batu yang diambil dari dasar sungai. Dia berperang bukan sebagaimana layaknya orang berperang. Karena dia tahu bukan dia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Daud berkata, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Nah, kita juga sama-sama sudah melihat, tadi kita melihat dari Daud, dari sisi lain kita melihat tentang Yosafat. Ketika Yosafat dikepung oleh 3 laskar, Bani Anom, Bani Moab, orang-orang di pegunungan Seir, di situ Yosafat dia pergi menghadap Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak punya kekuatan untuk menghadap laskar yang besar ini. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Tetapi hari ini, mataku Tuhan tertuju kepadamu. Dan dia tidak mau bergantung kepada apa yang dia lihat. Kekuatan musuhnya, 3 bangsa yang besar. Dia tidak mau melihat kekuatan yang dia miliki. Tetapi Yosafat dia mau melihat dan bergantung kepada satu kekuatan yang dia tidak lihat, yaitu kekuatannya Tuhan. Saudara tahu, apa yang Tuhan katakan ketika Yosafat berkata demikian? Jangan takut. Jangan gentar menghadapi laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, aku yang berperang, kata Tuhan. Dan waktu dia pergi ke medan pertempuran, karena dia tahu bukan dia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Dia pergi ke medan pertempuran, dia menyusun pasukan perang, bukan sebagaimana layaknya orang menyusun pasukan perang untuk berperang. Kalau orang mau pergi berperang, waktu dia menyusun pasukan perang, barisan paling depan otomatis adalah pasukan yang memegang senjata. Tetapi Yosafat, karena dia tahu bukan dia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang, barisan paling depan bukan pasukan bersenjata api, tetapi barisan paling depan pasukan pemuji. Seperti tadi para tim musik, kita awal-awalnya memuji menyembah Tuhan. Ketika engkau dengan sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, pasti engkau dapat merasakan hadirat Tuhan di situ. Dia menempatkan pasukan pemuji di muka orang-orang yang bersenjata.
Yosafat pergi ke medan pertempuran dan mereka memuji-muji Tuhan. Sampai di medan pertempuran, mereka melihat musuh-musuhnya semuanya sudah dikalahkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Itu sebabnya ayat berikutnya berkata, tetap ayat yang tadi, di ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Ayat 11 dan 12 ayat yang tadi. Nah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Di udara, ya. Saudara bisa menambahkan, melawan penyakit-penyakit. Apakah bisa? Sangat bisa. Saya mau saudara mengerti, memang semua penyakit itu bukan berasal dari iblis. Tapi iblis bisa bermanifestasi dalam bentuk roh yang melemahkan. Spirit yang melemahkan saudara dan saya. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang 18 tahun dirasuki oleh iblis. Sehingga badannya bungkuk, tidak bisa berdiri dengan tegak. Dan saya mau saudara mengerti, kalau saudara berdoa untuk orang yang kerasukan setan, saudara tidak selalu harus tahu secara spesifik nama roh jahatnya. Tidak harus. Karena kebanyakan orang-orang Kristen berpikir kita harus tahu nama roh jahatnya. Supaya kita bisa mengusir roh jahat dari tubuh orang ini. Kemudian apa yang terjadi? Mereka bertanya kepada roh jahatnya. Kemudian roh jahatnya berkata kepada orang yang mendoakan. Kemudian terjadi komunikasi yang sangat intens sekali. Kemudian si pendoa terus bertanya-tanya tentang banyak hal. Satu hal yang saudara harus tahu. Tanpa saudara sadari, saudara sudah ditipu oleh iblis. Kenapa? Karena iblis itu adalah pendusta. Iblis tidak pernah berkata benar. Amin. Nah, kalau saudara pelajari baik-baik di dalam Alkitab, Alkitab hanya mencatat Yesus hanya satu kali bertanya kepada roh jahat, siapakah kamu? Kami legion, sebab kami banyak. Cuman satu kali. Waktu Yesus menyembuhkan perempuan yang 18 tahun dirasuki oleh iblis, Yesus tidak menghardik roh jahatnya, tapi Yesus berkata kepada perempuan ini, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Penyakitnya sembuh, roh jahatnya keluar. Itu sebabnya saya mau menyarankan kepada saudara, ketika saudara berdoa kepada orang yang sakit, ketika saudara berdoa untuk orang yang kerasukan setan, perhatikan baik-baik. Lebih baik saudara berkata kepada orang ini, berkata tentang firman Tuhan. Buat orang ini, matanya, hatinya tertuju kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan memerangi roh-roh jahat. Dan Tuhan akan memerangi semua penyakit dalam tubuhnya. Yang percaya boleh katakan amin. Kita lanjut Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Kita sama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala sesuatu, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjajagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya kepada segala orang kudus. Jadi, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, jadi berdirilah tegap. Berdirilah tegap. Saya mau saudara mengerti, ketika saudara berperang melawan tipu muslihat iblis, saudara berperang, perhatikan. Saudara berperang bukan untuk merebut kemenangan. Bukan. Tetapi saudara berperang, saudara sudah berdiri di atas dasar kemenangan. Sekali lagi saya ulangi. Ketika saudara berperang melawan tipu muslihat iblis, saudara berperang bukan untuk merebut kemenangan, tetapi saudara berperang berdiri di atas dasar kemenangan. Amin. Dan saya mau saudara mengerti, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dibagi menjadi 3 bagian. Perhatikan, ada 3 W. W yang pertama, well in Christ. Kekayaan di dalam Kristus. Itu sebabnya, kalau saudara baca Efesus 1, saudara akan menemukan di sana, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Well in Christ. W yang kedua adalah walk. Berjalan dalam rahasia panggilan hidup sebagai anak-anak terang. Dan yang ketiga adalah warfare. Warfare. Ya itu sudah. Itu artinya apa? Peperangan rohani. Dan saya mau saudara mengerti, di dalam peperangan ini posisi saudara dan saya adalah berdiri tegap. Berdiri tegap. Karena saudara berdiri di atas dasar kemenangan. Dan saya mau saudara mengerti, ketika iblis datang pada saudara, dia berkata sesuatu yang dusta, dia berkata sesuatu yang tidak benar tentang kesehatan saudara, tentang permasalahan yang saudara hadapi. Sesungguhnya iblis ini mau menggeser posisi saudara dari kemenangan. Dia mau menggeser. Ingat baik-baik, saudara berdiri di atas dasar kemenangan. Dia datang dengan segala tipu muslihatnya, dia mau menggeserkan posisi saudara. Dan kebanyakan saya melihat, kalau orang Kristen, ketika mereka sedang dalam keadaan frustasi, putus asa, depresi, ketika mereka berdoa, mereka tidak menyadari. Ketika mereka berdoa dengan frustasi, putus asa, depresi, mereka tidak menyadari sesungguhnya mereka sedang menggeser posisi mereka sendiri dari kemenangan. Saudara harus perhatikan ini. Contohnya, ketika mereka berdoa, mereka minta tolong sama Tuhan, supaya Tuhan menolong mereka. Mereka berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya mau saudara mengerti, kalau saudara berkata demikian, Tuhan tolong, Tuhan. Sesekali, oke. Ketika saudara sedang dalam keadaan bahaya, secara refleks, Tuhan tolong. Tuhan tidak meremehkan saudara. Tuhan tidak menganggap rendah saudara. Tapi maksud saya adalah jangan pernah menggeser posisi saudara. Jangan pernah menggeser. Jangan pernah berdoa,
Tuhan, saya tidak tahu lagi Tuhan. Habis ini, saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dalam hidup saya Tuhan. Seringkah kita berdoa demikian? Saudara itu berdoa di atas dasar kekalahan. Saudara harus berdoa di atas dasar kemenangan. Saya saksikan ketika saya belajar ini, saya teringat semua kita waktu pertumbuhan kerohanian kita dari bawah pasti kita ngalami seperti ini. Saya teringat waktu saya di dalam pergumulan berat saya masa lalu saya ingat saya tulis di catatan buku diari saya. Ada berapa buku catatan harian saya. Tanggal berapa, bulan berapa, hari berapa, jam berapa, saya tulis semua. Saya ingat satu kali itu. Karena saya tidak tahu lagi apa yang saya harus katakan. Saya tulis di buku itu. Tuhan, saya tidak tahu lagi apa yang saya harus tulis di dalam buku ini. Yang saya tahu Tuhan, yaitu aku mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Aku mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Dari atas sampai bawah itu. Semua aku tulis. Aku hanya mohon belas kasihan. Saya tidak berdaya. Kalau saudara, hidup saudara, kekristenan saudara, mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai hari ini saudara masih berteriak seperti ini. Saudara, maaf kalau saya katakan, saudara belum bertumbuh. Belum, maaf kalau saya harus bilang. Berarti firman Tuhan itu belum nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Seiring dengan apa yang saya alami, saya belajar tiap hari. Saya berdoa, saya baca firman Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing saya. Ini yang kamu harus lepaskan. Ini yang kamu ini itu. Saya belajar. Satu lepas, satu lepas, satu lepas. Ada hal yang tidak mungkin saya bisa lepas. Saya katakan, Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan. Tapi aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan, aku katakan. Tapi aku tidak mampu Tuhan. Aku minta keajaiban-Mu Tuhan. Asal kita mau. Seberat apapun. Tuhan tuntun bimbing saudara dan saya. Amin. Ngalamilah. Saudara bersama dengan Tuhan. Ngalami terus. Divine restoration. Pemulihan yang berasal dari Tuhan. Terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya lanjut. Ketika saya sudah mengalami semuanya itu. Saya belajar untuk bertumbuh. Dan saya bisa berkata, Tuhan, sekalipun keadaanku semakin buruk. Tapi saya percaya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan buat saya. Di sini saya berdiri di atas dasar kemenangan. Sekalipun mungkin saya masih kalah. Saya masih jatuh bangun. Tapi saya berkatakan ini setiap hari. Alkitab berkata, jadi berdirilah tegap. Pergunakanlah perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Dan saya mau saudara mengerti, setiap perlengkapan senjata Allah yang akan kita lihat satu persatu ini nanti, saya mau saudara mengerti, semuanya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan saudara dan saya. Tidak ada. Amin. Semua perlengkapan senjata Allah yang akan kita lihat satu persatu ini, semuanya berhubungan dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Segala sesuatunya berhubungan dengan Injil kasih karunia Tuhan dengan kebenaran perjanjian baru. Kalau saudara hari ini memiliki pandangan yang salah, pengertian yang salah, persepsi yang salah tentang perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk menghadapi tipu muslihat iblis. Kalau saudara memiliki pandangan yang salah, maka iblis akan datang dengan tipu muslihatnya dan dengan mudahnya
iblis menggeser posisi saudara dari kemenangan. Amin. Perlengkapan senjata Allah yang pertama, kita lihat. Perhatikan, berikat pinggangkan kebenaran. Perhatikan baik-baik. Saya mau saudara mengerti dan saya mau saudara percaya. Semua orang yang sudah lahir baru, semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya sudah memakai ikat pinggang kebenaran. Sekali lagi saya ulangi, saya mau saudara mengerti, saya mau saudara percaya, semua orang Kristen, semua orang yang sudah lahir baru, semua orang yang sudah percaya sama Yesus, saudara dan saya sudah memakai ikat pinggang kebenaran. Alkitab mengatakan, dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi berdosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan oleh kasih karunia, saudara dan saya dibenarkan cuma-cuma oleh penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi, saudara dan saya, semua orang yang percaya yang sudah lahir baru, saudara sudah memakai ikat pinggang kebenaran. Yang percaya boleh katakan. Cuman 2, 3, 4, 10 orang. Amin. Selanjutnya, berbaju sirakan keadilan. Berbaju sirakan keadilan. Banyak orang yang menghubungkan baju sirah keadilan dengan moral, dengan integritas, dengan perbuatan saudara. Seperti tadi yang saya sampaikan, setiap perlengkapan senjata Allah yang Allah berikan kepada saudara untuk melawan tipu muslihat iblis ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan saudara dan saya. Semuanya berhubungan dengan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Semuanya berbicara tentang kebenaran yang objektif, bukan kebenaran yang subjektif, yang berasal dari diri saudara sendiri dan dari diri saya sendiri. Bukan. Kalau saudara berpikir baju sirah keadilan ini berhubungan dengan moral, integritas, perbuatan, tingkah laku saudara, maka saya percaya dan saya jamin saudara tidak akan pernah merasa yakin. Saya pakai baju sirah atau tidak ya? Dan saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus oleh darahnya dan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Ini adalah baju sirah saudara untuk menahan semua dakwaan iblis, untuk menahan semua tipu muslihat iblis. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, iblis selalu membidik hati saudara untuk mendakwa saudara. Kalau saudara berhasil didakwa, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 23. Kita sama-sama 2, 3. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi, perhatikan baik-baik. Musuh saudara, musuh saya adalah iblis. Dia selalu ingin menuduh saudara. Kamu dosa, kamu kotor,
kamu tidak layak. Seringkah saudara mendapat dakwaan seperti ini? Dan saudara percaya? Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak pernah punya keberanian untuk datang kepada Allah. Sehingga saudara merasa kotor, merasa kotor, merasa bersalah, sudah merasa ini. Sehingga saudara, aku tidak layak ke gereja. Aku tidak layak ke KM. Aku tidak mau lagi gini. Tunggu aku bersih dulu. Kapan saudara bisa bersih? Kalau saudara tidak ke gereja, ikut kakak, bersekutu bersama-sama. Dulu kita gitu juga. Berbaju sirahkan keadilan. Artinya apa? Pergunakan baju sirah. Lindungi hatimu dari dakwaan iblis. Kalau saudara mengerti dan tahu hari ini bahwa saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, dalam darahnya dan oleh darahnya, maka ini semua akan meruntuhkan, menggagalkan semua dakwaan iblis terhadap saudara dan saya. Amin. Dan ketika saudara tahu, ini akan menenangkan saudara, kata Alkitab, dan ini semua akan membuat saudara memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan. Saudara sudah tidak merasa tertuduh. Amin. Dan ketika saudara memiliki keberanian tetap datang sama Tuhan, saya punya kabar baik. Apapun yang kau minta, saudara bisa menerimanya. Amin. Tadi pemimpin pujian katakan, aku punya Tuhan yang besar, telah berjanji, semuanya itu akan digenapi. Amin. Di situ. Jadi tetap memiliki keberanian datang sama Tuhan bukan karena apa yang saudara dan saya lakukan, tapi karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kita lanjut. Efesus 6 ayat 15. Perhatikan baik-baik. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi, kasut saudara dinamakan Injil damai sejahtera. Perhatikan, di sana ada ditulis kata preparation. Preparation. Ada kata preparation di sana ya. Kata preparation di sini artinya adalah foundation, dasar dalam bahasa aslinya. Jadi, saudara dan saya berdiri di atas dasar. Perhatikan baik-baik. Di atas dasar Injil damai sejahtera Allah. Jadi, selama saudara berdiri di atas dasar Injil damai sejahtera Allah, selama saudara percaya kepada Injil damai sejahtera Allah, maka saya percaya tipu muslihat apapun yang iblis berikan kepada saudara, saudara tetap berdiri tegap. Kenapa? Karena Injil damai sejahtera Allah bukan berbicara tentang saudara dan saya. Injil damai sejahtera Allah berbicara tentang seorang pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Injil damai sejahtera Allah bukan berbicara tentang keburukan, tentang kejelekan saudara dan saya. Tetapi Injil damai sejahtera selalu berbicara tentang kebaikan seseorang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil damai sejahtera tidak pernah berbicara tentang ketidakkesetiaan saudara. Tetapi Injil damai sejahtera Allah berbicara tentang seseorang Yesus Kristus yang selalu setia kepada saudara dan saya. Amin. Kita lanjut. Efesus 6 ayat yang ke-16. Kita sama-sama 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman
dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Alkitab berkata, dalam segala keadaan, perhatikan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan saya mau saudara mengerti, perisai adalah pelindung saudara secara keseluruhan. Dan perisai saudara adalah namanya perisai iman. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dalam segala keadaan, pergunakanlah firman Kristus untuk memadamkan panah api dari si jahat. Jadi, ketika si jahat datang dengan tipu muslihatnya, dia memanah saudara. Pergunakan iman saudara. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dalam segala keadaan, pergunakan firman Kristus. Jadi, kalau iblis datang sama saudara dan dia berkata, suamimu tidak pernah akan bisa berubah. Atau istrimu tidak akan pernah bisa berubah. Atau anak-anakmu, atau siapapun di sini. Pergunakanlah perisai iman. Firman Kristus. Firman Kristus berkata, satu orang selamat, seluruh keluarga saya selamat. Artinya, suami saya, istri saya, orang tua saya, semuanya diselamatkan. Semuanya pasti berubah. Amin. Dalam segala keadaan, pergunakanlah firman Kristus, maka firman Kristus bisa memadamkan semua panah api si jahat. Berikutnya, tentang ketopong keselamatan dan pedang roh. Perhatikan ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perhatikan baik-baik. Terimalah ketopong keselamatan. Apa fungsinya ketopong? Ketopong fungsinya untuk melindungi bagian kepala saudara dan saya. Perhatikan baik-baik. Ketika saudara berbicara kepada orang, ketika saudara mengajar kepada seseorang, dan saudara bisa meyakinkan orang itu, sehingga orang itu ragu akan keselamatannya, artinya saudara sudah memecahkan ketopong orang itu. Kalau sampai dia ragu, kalau kamu berbuat dosa, kamu tidak bisa masuk surga. Kalau kamu dosa, kamu tidak bisa diangkat. Dan ketika orangnya percaya, dia ketakutan, saudara sudah memecahkan ketopong orang tersebut. Sekali lagi, saya ulangi, semua perlengkapan senjata Allah yang sudah kita lihat satu persatu, tidak ada sama sekali hubungannya dengan perbuatan saudara dan saya. Semuanya berhubungan dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Semuanya berhubungan dengan kebenaran Injil kasih karunia. Semuanya berhubungan dengan kebenaran perjanjian baru, bukan kebenaran perjanjian lama. Hukum Taurat adalah kebenaran. Tapi kebenaran pada zaman itu, Alkitab mengatakan, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Tuhan Yesus juga berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang memerdekakan di sini? Hukum Taurat? Bukan. Ingat, Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka sudah tahu hukum Taurat sejak kecil. Jadi tidak mungkin Yesus berkata kepada orang-orang yang sudah tahu hukum Taurat. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kebenaran yang memerdekakan?
yaitu kasih karunia, kebenaran Injil. Saudara harus tahu tentang kasih karunia. Saudara harus tahu tentang kebenaran kabar baik. Ini semua yang akan memerdekakan saudara dan saya. Saya setiap hari, dulu kalau saya baca firman Tuhan, saya baca, baca aja gitu. Saya tidak ngerti. Tapi saya sekarang, saya mau belajar, walaupun satu ayat bisa berulang-ulang, dia berbicara kepada saya, dia bicara. Itu yang memerdekakan saudara dan saya. Sampai saudara bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tiba-tiba saudara bisa meneteskan air mata. Ada satu kekuatan yang dari dalam. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi saudara dan saya, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Amin. Nah, saya mau sampaikan pada saudara. Kalau saudara sudah lahir baru, terima Yesus sebagai juru selamat, dan saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut saudara dan saya dari tangan Yesus. Saudara percaya yang benar, hidupmu akan benar. Saudara percaya sesuatu yang salah, hidupmu salah. Saudara akan menderita. Dan banyak orang Kristen masih percaya sesuatu yang salah. Banyak orang Kristen yang masih berkata gini, Pak, apakah orang Kristen masih bisa dirasuki setan? Saya mau saudara mengerti. Saudara dan saya adalah bait Allah. Roh Allah ada di dalam saudara dan saya. Dan roh yang di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan saya sangat percaya sekali. Roh Allah tidak pernah mau berbagi tempat dengan roh yang manapun. Tidak akan. Amin. Roh Allah itu lebih besar dari apapun. Tapi mungkin ada lagi saudara yang berkata, apakah orang Kristen bisa diserang dari luar oleh panah api si jahat? Dan saya mau saudara mengerti, kalau saudara percaya, saudara bisa kehilangan keselamatan saudara. Artinya saudara sedang membuka ketopong keselamatan saudara. Kalau saudara percaya bahwa saudara bisa diserang dari luar. Kalau saudara percaya bahwa saya orang berdosa, saya tidak layak. Artinya saudara sedang melepaskan ikat pinggang saudara. Saudara sedang melepaskan baju sirah itu. Dan itulah saatnya iblis terus menyerang saudara. Dia menaruh pikiran-pikiran buruk di dalam pikiranmu. Dan dia akan menuduh saudara sehingga saudara tidak berani mendekat kepadanya. Amin. Yang terakhir, Efesus 6 ayat yang ke-16. Kita kembali Efesus 6 ayat ke-16. Perhatikan baik-baik. Dalam segala keadaan kata firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan temanmu sekarang. Apa yang engkau alami saat ini? Dalam segala keadaan, perhatikan baik-baik. Ini senjata yang jangan pernah saudara lepaskan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman. Perisai saudara namanya perisai iman. Dan perisai iman di sini terjemahannya adalah the shield of fight. Apa maksudnya? The shield of fight artinya apa? Kebenaran karena iman. Sekali lagi, kebenaran karena iman. Seperti yang tadi saya katakan, sampaikan pada saudara. Setiap perlengkapan senjata Allah berbicara tentang kebenaran Injil kasih karunia. Berbicara tentang apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Yang dimaksud dengan perisai iman di sini, kebenaran karena iman. Jadi ketika iblis datang sama saudara, ketika dia memanah saudara, saya mau kasih tahu,
ini tipuan iblis untuk melihat kepada dirimu sendiri. Iblis memanah saudara untuk selalu melihat kepada dirimu sendiri. Dan ketika iblis berhasil membuat saudara untuk melihat kepada diri saudara sendiri, itulah saatnya dia sedang mendatangkan tipu muslihat dan menuduh kepada saudara. Lihat apa yang kamu lakukan. Lihat apa yang kamu perbuat. Kamu dosa, kamu kotor, kamu tidak layak. Itu sebabnya saudara tidak pernah mendapat pemulihan dari Tuhan. Itu sebabnya untuk itu pergunakanlah perisai iman, yaitu kebenaran karena iman. Saudara bisa berkata kepada iblis, saya adalah orang dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi saya adalah orang dibenarkan oleh iman. Saya disembuhkan bukan karena ketaatan saya, tapi ketaatan seseorang, ketaatan Yesus sampai di atas kayu salib, itulah yang menyembuhkan saya. Saya diberkati bukan oleh ketaatan saya, tapi ketaatan seseorang di atas kayu salib, itu yang membuat saudara dan saya diberkati. Amin. Akhirnya, hendaklah kamu kuat. Di mana? Di dalam kekuatan kuasanya. Bergantung bukan kepada apa yang kelihatan, tapi bergantung kepada apa yang tidak kelihatan. Pergunakanlah perlengkapan-perlengkapan senjata Allah yang Allah sudah berikan kepada saudara dan saya. Berdiri tegap, berdiri di atas dasar apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan inilah perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Kalau saudara percaya bahwa saudara dan saya hari ini adalah orang-orang dibenarkan karena iman. Dan saya mau saudara mengerti, saudara sudah memakai ikat pinggang kebenaran. Saudara sudah memakai baju sirah keadilan. Kalau saudara percaya sama kabar baik, berita-berita yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, saudara berdiri di atasnya. Percaya kepada kabar baik, dan dalam segala sesuatu, saudara pergunakan kabar baik. Dan saya percaya, saudara sudah berkasutkan, dan saudara sudah memakai perisai yang namanya perisai iman. Nah, kemudian saudara juga sudah memakai ketopong keselamatan. Dan saya percaya ketika saudara sudah memakai perlengkapan-perlengkapan senjata rohani, saudara ada di dalam kekuatan kuasanya. Saudara bergantung kepada kekuatan yang tidak kelihatan. Dan saya percaya Tuhan yang akan berjalan di depan saudara. Dan akan menutup barisan belakang saudara. Dan dia akan menudungi saudara dengan kepak sayapnya. Nah, dia membawa saudara dan saya masuk ke tempat perhentian. Dan saudara masuk kepada keadaan sesuatu di mana saudara akan menemukan suatu damai sejahtera. Dan saudara memandang kepada yang tidak kelihatan, bergantung kepada kekuatan Tuhan, melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Dan saudara berdiri tegap melawan tipu muslihat iblis. Dan saya percaya saudara akan melihat kemenangan-kemenangan di hari yang semakin jahat ini. Amin. Semuanya ini berbicara apa yang dia sudah lakukan di atas kayu salib. Percaya, saudara sudah memakai ikat pinggang kebenaran. Percaya, saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saudara sudah memakai perlengkapan senjata Allah. Tetap percaya. Tuduhan apapun yang iblis berikan pada saudara, dakwaan apapun yang iblis berikan sama saudara, tipu muslihat apapun yang iblis berikan pada saudara, pergunakan firman Tuhan. Jaga pikiranmu. Jaga tentang keselamatanmu dalam pikiranmu. Selama saudara dan saya percaya sama Tuhan Yesus, saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Berdiri tegap. Pergunakan selengkap senjata Allah. Lihat, Tuhan yang berperang buat saudara. Dan saya percaya,
saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan yang berasal dari Tuhan. Saudara akan melihat pemulihan-pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memulihkan, keadaan saudara lebih baik daripada sebelumnya. Tundukkan kepala. Imani. Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Jangan takut lagi dengan setiap dakwaan iblis. Engkau ubah semuanya itu. Bahwa engkau bukan lagi untuk merebut kemenangan, tapi engkau sudah berdiri di atas kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan padamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, haleluya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya kebenaran-Mu, ya dan amin. Roh Kudus meteraikan semua firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kami tahu kebenaran-Mu terus memimpin jalan-jalan kami. Kami percaya kebenaran-Mu ada depan kami, kemudian Tuhan terus mengikuti belakang kami. Sehingga hari-hari kami terus semangat karena Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjalani kebenaran Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati kesehatan, keluarga, pelayanan, bisnis, dan apapun visi misi dalam hidupnya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Hari-hari yang telah kami lalui, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Dan saat pagi hari ini kami tetap berdoa buat bangsa kami. Hari-hari politik menjelang pemilihan presiden 2024. Kami percaya Roh Kudus terus mengendalikan bangsa kami. Setiap speaking atau pembicara-pembicara dalam pemilihan persiapan pemilu 2024. Roh Kudus ambil alih semua. Roh takut akan Tuhan nyata atas bangsa kami. Siap roh pembangkang, pemberontak atas pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami patah, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah hikmat Tuhan terus mengalir atas bangsa kami. Khusus ketiga kandidat yang sudah dipilih. Sehingga setiap apa yang mereka bicarakan, visi misi mereka sungguh-sungguh membangun bangsa kami, memberkati satu yang lain, mendukung satu yang lain. Tidak ada yang membangkang satu yang lain karena Tuhan sungguh mengasihi bangsa kami. Kami tetap merupakan salam atas bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus demikian buat kota kami. Terima kasih berkat Tuhan, berkat damai serta sukacita atas kota kami yang kami cintai, Sumbawa ini. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan senantiasa bersama kami. Apapun tantangan rintangan, Engkau selalu ada bersama kami. Sebab roh-Mu di dalam kami lebih besar daripada roh-roh apapun dalam dunia ini. Dan Engkau berkata, kalau aku di pihak kamu, siapakah lawan kamu? Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih. Kami juga memberi persembahan umum pada pagi hari ini dan persembahan ulang tahun kami yang ke-31 gereja ini minggu depan. Tuhan, sekali lagi kami serahkan persiapan hari ulang tahun gereja GB Rock ke-31 di kota ini. Berkati semua umat-Mu yang sempat hadir maupun tidak sempat hadir. Tuhan berkati semuanya.
Demikian rangkaian acara ulang tahun kami gereja ini. Biarlah Tuhan memberkati semuanya mulai hari ini sampai minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Sebeto Kucikan di Jalan Kepidi. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda dan Kebaca pada pukul 6 sore. Jangan lupa kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung di kumpul dan bersama dalam keluarga kerajaan. Bagi waktu dan tempat silakan dihentikan terang. Dan bagi yang bergabung, ayo kami bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati untuk bersama dan memenangkan jiwa. Doa puasa diadakan setiap Sabtu di tempat Ibu Linda dan Kebaca pada pukul 5:30. Ibadah rogi diadakan setiap hari Minggu di Aula Tunas dan Tunduk pada pukul 11 siang. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pemanah gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube Rock Sumbawa, dan ikuti sosial media kami di Facebook dan Instagram atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa rungan Bapak Ibu? Balong Srea. Selamat datang dan selamat beribadah yang pertama sekali bersama Jemaat GBI Rock Sumbawa untuk Bapak Agus Eka Nadi. Selamat datang Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk minggu depan sekali lagi kami sampaikan kita akan beribadah merayakan perayaan ulang tahun ya. Ulang tahun gereja GBI Rock yang ada di Sumbawa yang ke-31. Dan kita akan laksanakan di Aula Katolik. Aula Katolik di Jalan Diponegoro. Kita akan memulai ibadah di jam 16.30 atau setengah 5. Dan khusus untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak Rocky, kami berharap karena Rocky akan menampilkan tariannya di awal. Jadi kami berharap anak-anak bisa datangnya lebih awal. Ya, ini tugas buat Bapak Ibu yang punya anak-anak Rocky ya. Dan tugas kakak-kakak Rocky. Ya, senyum-senyum Pak. Tugas kakak Rocky nih ya. Jadi apalagi yang masih usia-usia masih TK, kami harapkan itu karena kita akan berjalan waktu mulai dari setengah 5 itu udah harus tepat ya. Kita melihat di sebelah, soalnya di sebelah kita itu nanti ada musola. Jadi kita jangan berbenturan nanti dengan sebelah saat kita beribadah. Jadi yang kedua, silakan di multimedia tampilkan untuk pemasukan dana sementara dan mungkin ini yang minggu terakhir untuk pengumpulan dananya. Persembahan anniversary tanggal 22 Oktober 2023, Rp490.000. Persembahan dari Kakak Kartini, Rp500.000. Persembahan dari Ibu Nani William, Rp500.000. Persembahan dari LK, Rp250.000. Persembahan dari MTH, Rp700.000. Dan total di tanggal 22 Oktober 2023, Rp2.440.000. Dan sampai hari ini, pemasukan dana untuk perayaan Natal total Rp24.897. Maaf, saya kok sudah kayaknya mau Natal lagi nih, sebentar lagi nih. Ya, dananya yang terkumpul sampai hari ini untuk dana ulang tahun gereja kita Rp24.897.000. Jadi masih ada dana yang kita butuhkan sebesar Rp2.503.000. Bagaimana Bapak Ibu?
Kita siap jalan? Panitia, siap? Ya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih, itu saja pengumuman untuk saat ini. Jangan lupa sekali lagi, minggu depan kita ketemu di Aula Katolik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari jemaat Tuhan, kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pagi hari ini. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan tiduka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan tiduka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, menguatkan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.